Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriyanti Dwi Kartika, dosen program studi Sistem Informasi pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada semester 5. Mata kuliah ini membahas konsep, metode, dan praktik dalam menganalisis kebutuhan serta merancang sistem informasi untuk mendukung proses bisnis organisasi. Mahasiswa akan mempelajari cara mengidentifikasi permasalahan sistem, melakukan simulasi proses bisnis, menyusun dokumen sistem request, mengevaluasi kelayakan proyek sistem informasi, serta merancang solusi melalui berbagai model seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, perancangan antarmuka, serta deployment diagram. Mata kuliah ini memiliki dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan dari CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan sistem informasi dan mengidentifikasi permasalahan organisasi melalui simulasi proses bisnis, penyusunan sistem request, dan analisis kelayakan awal proyek pengembangan sistem informasi. Adapun CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu merancang solusi sistem informasi yang mencakup pemodelan proses, struktur data, antarmuka pengguna, dan arsitektur sistem secara tepat menggunakan pendekatan dan standar desain sistem informasi. Materi pada mata kuliah ini disusun secara berurutan dan berbasis proyek untuk mendukung pencapaian CPMK 1, yaitu terkait analisis sistem, dan CPMK 2, yaitu terkait perancangan sistem. Mahasiswa dibekali dan difasilitasi dengan 3 modul pembelajaran, yaitu modul pertama sistem planning, di mana mahasiswa mempelajari simulasi proses bisnis, penyusunan sistem request, analisis kelayakan proyek, dan estimasi effort berbasis use case point. Fokusnya adalah merencanakan proyek sistem informasi yang layak dan bernilai strategis. Modul kedua yaitu sistem analisis. Modul ini berisi teknik requirement gathering seperti observasi, wawancara, dan JAD, serta strategi perbaikan proses bisnis. Mahasiswa juga mempelajari pemodelan sistem menggunakan UML. Sedangkan modul yang ketiga adalah terkait sistem desain. Modul ini membekali mahasiswa dalam perancangan sistem berbasis OOP, termasuk class diagram, UI/UX design, data model, dan deployment diagram. Output akhir mata kuliah ini adalah berupa dokumen desain sistem yang komprehensif dan siap diimplementasikan. Mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi diselenggarakan dengan mode perkuliahan blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka langsung dan pembelajaran online melalui platform Microsoft Teams. Pembelajaran tatap muka digunakan untuk sesi penjelasan teori, diskusi kasus, dan bimbingan tugas proyek secara langsung. Sedangkan sesi daring dimanfaatkan untuk distribusi materi modul dan pengumpulan tugas proyek mahasiswa per kelompok. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan pendekatan utama berbasis project atau project based learning yang dikombinasikan dengan ceramah interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok. Setiap topik diawali dengan pengantar teori oleh dosen, dilanjutkan dengan contoh kasus, serta eksplorasi melalui studi kasus organisasi. Mahasiswa akan membentuk kelompok yang bertugas menyusun solusi perancangan sistem dari tahap analisa kebutuhan hingga dokumentasi desain dari sistem informasi sebuah organisasi. Interaksi dalam mata kuliah ini dibangun secara aktif dan berkelanjutan melalui komunikasi sinkron, yaitu tatap muka dan diskusi kelas, dan asinkron melalui Microsoft Teams. Mahasiswa didorong untuk berpartisipasi aktif melalui diskusi, presentasi hasil kerja kelompok, dan sesi tanya jawab. Setiap kelompok juga memperoleh bimbingan langsung pada beberapa checkpoint project untuk memastikan arah perancangan sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Penilaian pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dirancang untuk mengevaluasi pencapaian mahasiswa terhadap kemampuan analisis dan perancangan sistem secara menyeluruh. Penilaian dilakukan berbasis performance atau kinerja dan berbasis project dengan komposisi. Yang pertama adalah kuis sebanyak 15%, di mana
Kuis dilakukan untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap konsep dasar analisis sistem, simulasi proses bisnis, dan estimasi kelayakan proyek. Kemudian, ujian tengah semester atau UTS di mana bobotnya adalah 35%, diberikan dalam bentuk studi kasus sistem informasi terpadu, dan mahasiswa diminta untuk menganalisa dan menyusun rekomendasi sistem secara individu. Yang ketiga adalah tugas besar atau project based assessment dengan bobot 50%. Mahasiswa bekerja dalam kelompok untuk menyusun dokumen analisa dan perancangan sistem dari tahap awal hingga tahap akhir. Hasil dinilai berdasarkan rubrik untuk use case diagram, activity diagram, class diagram, UI design, hingga deployment diagram. RPS untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi terdiri dari 16 pertemuan yang disusun secara progresif. Setiap minggu, mahasiswa mempelajari topik yang berkaitan dengan proses perencanaan dan perancangan sistem informasi melalui kombinasi teori, diskusi studi kasus, dan praktek langsung. Materi dimulai dari pengantar analisa sistem, simulasi proses bisnis, dan penyusunan sistem request, hingga analisis kelayakan dan estimasi effort. Pada pertengahan semester, mahasiswa mulai menyusun model sistem menggunakan UML seperti use case, activity diagram, class diagram, hingga desain user interface dan deployment diagram. Evaluasi dilakukan melalui kuis, UTS, dan tugas project yang dikerjakan secara kelompok berdasarkan studi kasus real sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. RPS untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi terdiri dari 16 pertemuan yang disusun. Dalam mata kuliah ini, Microsoft Teams dimanfaatkan sebagai platform kolaborasi daring untuk mendukung pelaksanaan tugas proyek secara berkelompok. Setiap kelompok akan mengumpulkan tugas besar secara bertahap sesuai dengan topik mingguan perkuliahan. Setelah seluruh asesmen seperti kuis, UTS, dan tugas besar diselesaikan, nilai mahasiswa akan diolah secara sistematis berdasarkan indikator RPS dan dikaitkan dengan capaian pembelajaran, yaitu CPMK 1 dan CPMK 2. Kemudian nilai akan dianalisis untuk melihat capaian individu maupun capaian rata-rata kelas untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Berikut adalah video proses pembelajaran yang saya lakukan untuk mata kuliah analisa dan perancangan sistem informasi secara tatap muka untuk pertemuan 9 dengan materi terkait use case diagram. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan analisa perancangan sistem informasi. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke perkuliahan, saya absen dulu satu. Amalia Sandi, ya, Ahmad Hilmi, ya, Darel. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran di pertemuan 9 ini, mari kita lihat dulu apa sih capaian pembelajaran dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-16 nanti. Jadi pada pertemuan 9 sampai 16 nanti pada mata kuliah aksi ini, mahasiswa nanti diharapkan mampu merancang solusi sistem informasi berbasis objek yang mencakup pemodelan proses, struktur data, antar muka pengguna, dan arsitektur sistem secara tepat menggunakan pendekatan dan standar desain sistem informasi. Nah, untuk pertemuan 9 ini kita akan fokus pada perancangan use case diagram untuk memodelkan kebutuhan fungsional dari sistem informasi dari masing-masing kelompok nanti ya, di tugas besar. Oke, untuk pertemuan hari ini ada beberapa referensi yang bisa kalian baca, kalian telusuri lebih detail. Yang pertama itu adalah buku dari Kenneth Kendall, judulnya Sistem Analysis and Design. Silakan cari versi yang terbaru. Ini versi yang ke-10 yang saya dapat ya. Kemudian ada juga Sistem Analysis and Design dari Alan Dennis. Ini versi edisi yang ke-8. Nah, dan juga nanti silakan dibaca blognya Pak Roni Satriawono ataupun YouTube-nya juga terkait Sistem Analysis and Design Fundamentals berbasis framework IT testing. Nah, ini beberapa
referensi yang bisa kalian baca dan pelajari lebih detail. Oke, sekarang terkait rencana pembelajaran untuk 8 pertemuan ke depan. Nah, mari kita lihat dulu pembelajaran sudah kalian lalui di pertemuan 1 sampai 7 kemarin. Jadi pada pertemuan 1 sampai 7 kemarin kita fokus pada sistem planning. Di sana kalian sudah membandingkan dan juga membuat simulasi proses bisnis dari sistem yang akan dibangun. Jadi dibandingkan proses bisnis yang sedang berjalan dengan proses bisnis yang akan diajukan. Nanti dibandingkan kira-kira yang lebih baik mana, kemudian efektivitasnya itu di bagian mana, efisiensinya di bagian mana, itu kita bandingkan. Kemudian juga sudah dibuat sistem request dan juga dilakukan feasibility analysis, memastikan bahwa sistem yang kita ajukan itu memang benar-benar memberikan nilai lebih kepada organisasi. Kemudian juga sudah dihitung software effort estimation. Nah, setelah itu baru kita masuk ke sistem analisis. Pada pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan kita akan fokus pada sistem analisis. Setelah melakukan gathering requirement, ada yang ingat requirement itu ada berapa? Ada 2 temannya. Ada fungsional, ada non-fungsional. Kalau fungsional itu lebih fokus ke fungsi, kalau non-fungsional lebih ke seperti user interface-nya, keamanannya, itu apa namanya? Kualitas. Nah, setelah kita kumpulkan gathering requirement tadi, entah itu dengan menggunakan interview atau dokumen analisis atau JKD, survei, kuesioner. Nah, kemudian kita analisis, barulah kita modelkan. Nah, di sini kita memodelkannya adalah dengan menggunakan use case diagram yang hari ini kita pelajari. Kemudian nanti ada BPSN dan activity diagram. Kemudian nanti ada sequence diagram. Nah, kemudian pada pertemuan 11 sampai 13 kita akan fokus ke sistem desain. Nah, nanti baru masuk ke kelas diagram, UX design, data model, kemudian ke deployment diagram. Nah, pada 3 pertemuan terakhir, nah itu kita akan fokus ke presentasi kelompok. Nanti akan ada diskusi antar kelompok. Kemudian nanti akan ada presentasi per kelompok. Setelah kita masuk ke use case diagram. Nah, secara sederhana use case diagram itu dia adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor, bisa aktornya manusia, itu kita bisa juga sistem yang lain yang berinteraksi dengan sistem. Kemudian nanti use case diagram itu akan menampilkan fungsi-fungsi utama atau yang disebut dengan use case yang disediakan oleh sistem, tapi dari sudut pandang pengguna. Oke, mari kita lihat langkah-langkah dalam membuat use case diagram. Nah, di sini ada contoh kasus, ada sistem perpustakaan. Sistem perpustakaan digital ini memungkinkan pengguna, yaitu mahasiswa dan dosen, untuk mencari, meminjam, memperpanjang masa pinjam, mengembalikan buku secara online. Kemudian pengguna dapat mengelola data profile serta melihat histori peminjaman. Kemudian ada pustakawan yang memiliki peran seperti menyetujui permintaan perpanjangan, evaluasi kondisi buku, kemudian mencetak laporan. Kemudian ada juga sistem ini berintegrasi dengan Open Library untuk data bibliografi. Oke, mari kita membuat use case diagram untuk kasus ini. Nah, langkah yang pertama adalah pahami layanan sistem secara menyeluruh. Jadi kita perlu mengetahui fungsi apa sih yang akan disediakan oleh sistem kepada aktor-aktornya. Fungsi utamanya apa, kemudian subfungsinya apa. Jadi buat daftar aktivitas utama dari sistem tadi. Nah, contoh yang dari sistem perpustakaan itu, fungsi utamanya adalah meminjam buku, mengembalikan buku, dan mengelola profil. Kemudian subfungsinya adalah ketika kita meminjam buku, kita bisa melakukan perpanjangan. Yang tadinya harus dikembalikan tanggal 5, kita bisa mengembalikan misalkan tanggal 8.
Kemudian fungsi lain adalah mengembalikan buku. Ketika mengembalikan buku ada aktivitas lain. Misalkan kebijakan dari perpustakanya adalah kalau telat mengembalikan buku maka Anda harus membayar denda. Kemudian mengelola profil. Nah, profil ini kita bisa melihat buku apa saja yang sudah kita pinjam atau melihat buku yang sudah kita pinjam itu apa saja. Itu fungsi utama dari sistem yang kita ingin bangun. Kemudian identifikasi aktor-aktornya. Siapa yang berinteraksi langsung dengan sistem. Nah, aktornya bisa manusia, user atau petugas atau sistem lain. Nah, aktor manusia ini bukanlah nama gitu ya, misalkan Ani pengguna dari sistem. Memang Ani adalah pengguna dari sistem, tapi role Ani itu di sistem sebagai apa? Jadi bukan orangnya, bukan dia sebagai personal, tapi dia sebagai role, ya bukan sebagai orang. Ya. Contohnya adalah tadi di sistem perpustakaan tadi kita punya 3 aktor. Ada pengguna, misalnya bisa mahasiswa ataupun dosen. Nah, pengguna ataupun dosen ini dia bisa login, dia bisa meminjam, dia bisa mengembalikan. Kemudian ada pustakawan, dia bisa menyetujui, dia bisa mengevaluasi. Kemudian ada sistem open library, dia yang menilai data. Nah, kemudian tentukan use case utama dan pendukung. Nah, pada langkah kedua kita sudah langkah pertama ya, kita sudah menentukan fungsi-fungsi dari sistemnya. Sekarang kita tentukan adalah apakah ada keterhubungan antara satu use case atau fungsi dengan fungsi yang lain. Nah, pada use case ada yang disebut dengan extend ataupun include. Kalau extend itu biasanya untuk fitur tambahan yang misalnya seperti tadi meminjam buku, ketika kita mengembalikannya terlambat maka kita harus bayar denda. Nah, bayar denda itu apakah selalu terjadi? Tidak. Bayar denda hanya akan terjadi kalau ada triggernya kan ya, kalau terlambat mengembalikan. Kemudian misalkan kita belanja di Shopee misalnya, apakah kita akan selalu mendapatkan diskon? Tidak kan ya? Kita akan mendapatkan diskon kalau misalnya kita belanja di sekarang bulan apa? Juli ya, bulan 7. Tanggal 7 bulan 7 jam 7 misalkan 2025. Nah, baru kita dapat diskon. Jadi ada kondisinya. Kita akan dapat diskon kalau kita belanja di hari tertentu. Kalau di hari yang lain ya kita tidak mendapatkan diskon. Jadi itu extend. Sedangkan yang include itu adalah sesuatu yang wajib, pasti akan terjadi. Misalnya di ATM, kalau kita insert kartu, kita pasti akan disuruh untuk menginputkan PIN. Nah, apakah menginputkan PIN itu pilihan? Bukan ya, kita harus menginputkan PIN. Akan selalu muncul halaman untuk menginputkan PIN. Kemudian nah, contoh dari perpustakaan tadi, misalnya meminjam buku, itu extend ke mencari buku, membooking buku. Jadi, extend itu juga bisa sebagai pilihan, option. Misalkan di ATM tadi, di ATM fungsi utamanya adalah melakukan transaksi. Subfungsinya adalah kita bisa mengambil uang, kita bisa cek saldo, kita bisa apa lagi? Transfer ya, transfer, cek, ambil uang. Apakah ketika kita melakukan transaksi di ATM kita akan selalu mengambil uang? Tidak kan ya? Apakah akan selalu kita mentransfer uang? Tidak. Jadi itu pilihan kita. Kita mau transfer ya transfer. Kita mau ngambil uang ya berarti ngambil uang. Dan itu option, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, ini minjam buku, actionnya adalah minjam buku, membooking buku. Kemudian mengolah profil itu juga sama, actionnya melihat history dan modifikasi data. Nah, barulah kita gambarkan use case diagram. Nah, kita digunakan kursus ini .io, Digicard, ML, pakai A gitu ya. Nah, pada use case diagram simbolnya itu sederhana. Yang pertama adalah aktor. Aktor itu digambarkan dengan
good. Kemudian ada yang namanya sistem boundary. Itu adalah sistem yang membatasi sistem kita. Makanya di use case diagram dibuatkan kotak. Kotaknya adalah boundary. Ini adalah batasan sistem yang akan kita buat. Di dalam boundary ini nanti akan ada use case-nya, fungsionalnya. Nanti dibuatkan fungsi-fungsi. Kemudian ada hubungan garis panah solid ini antara si aktor dengan use case-nya. Kemudian garis panah titik-titik itu adalah extend. Misalkan ini extend, atau misalnya lagi ini input. Nah, jadi pastikan nanti ketika menggambar, kalau antara aktor ke use case itu garis lurus, antar use case itu panah titik-titik gitu ya, panah putus-putus. Ada input, ada extend. Ya. Kemudian validasi, koreksi kita gambar, kemudian validasi kita lihat apakah use case-nya sudah betul, aktornya sudah lengkap, tidak ada overlap ataupun duplikasi. Nah, barulah kita gambarkan use case diagram. Nah, tadi ada pengguna. Pengguna dia bisa minjem buku. Ketika dia minjem buku, dia boleh atau bisa mencari buku, dia bisa membooking buku, dia memperpanjang masa peminjaman. Jadi ini bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Jadi aktor yang menentukan. Kemudian pengguna juga bisa mengembalikan buku. Ketika mengembalikan buku, ada extend membayar denda. Bayar denda ini terjadi if mengembalikan buku terlambat, gitu ya. Harusnya tanggal 5 dikembalikan tanggal 9 misalkan. Itu berarti dia membayar denda ini akan aktif nih use case-nya. Kemudian ada pengguna itu mengelola profil. Kemudian mengelola profil ini kita bisa atau boleh modifikasi data profil, melist history peminjaman buku. Kemudian ada pustakawan. Pustakawan dia menyetujui permintaan perpanjangan masa peminjaman. Kemudian pustakawan dia menginput kondisi buku yang dikembalikan. Nah, kalau tadi Anda ingat cerita sistem perpustakaan tadi, si pustakawan ini tugasnya adalah memeriksa buku. Memeriksa bukunya apakah masih dalam kondisi yang oke atau tidak. Nah, kegiatan memeriksa buku tadi itu adalah kegiatan yang physically kita lakukan. Kita lihat bukunya, covernya masih ada atau enggak, halamannya masih lengkap atau tidak. Nah, itu sesuatu yang secara fisik kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan oleh pustakawan ke dalam sistem? Dia menginputkan informasinya. Misalkan buku tadi sistem analisis desain Alan Dennis, ternyata covernya sudah sobek, berarti yang diinputkan adalah informasi bahwa bukunya sudah sobek. Ya, jadi bukan, jadi jangan nanti di sini dibuat use case-nya adalah memeriksa buku, ya. Tapi yang dibuat adalah menginput kondisi bukunya. Oke, mari kita latihan ya, membuat use case diagram untuk kasus berikut. Nah, sistem pemesanan makanan di kantin. Di sini ada seorang mahasiswa memesan makanan melalui aplikasi kantin. Dia memilih menu, melakukan pemesanan, menerima total pembayaran. Kemudian ada petugas kantin menerima pesanan, menyiapkan makanan dan memperbarui status pesanan. Nah, seperti langkah yang pertama tadi, apa fungsi utama dari sistem ini, apa aja? Memesan makanan, terus apa lagi? Pilih menu, bisa apa lagi? Pembayaran, terus menerima pesanan, update status. Bagaimana menyiapkan makanan? Di luar sistem. Di luar sistem karena ya dia masak di dapur kan ya, di dapur. Jadi bukan yang diinputkan ke dalam sistem. Yang diinputkan ke sistem adalah ini contohnya yang GoFood. Kalau ada pesan GoFood, nanti ketika kita klik pesan, nanti akan ada status makanan Anda sedang dimasak, banyak disiapkan. Sebelum itu restoran sudah menerima order Anda. Kemudian nanti ada status lagi, chef sedang memasak makanan Anda. Kemudian nanti ada status lagi, bentar lagi siap nih, gitu ya. The
it's very good gitu kan ya, ada kata-kata seperti itu. Kemudian nanti kalau makannya udah selesai, makannya udah oke, nanti ini sedang diantarkan oleh driver. Nah itu status pesanan. Jadi kalau menyiapkan makanan itu adalah kegiatan yang kita masak-masak di dapur. Jadi bukan yang di sistem. Kemudian siapa aktornya yang ada di sini? Mahasiswa dan petugas. Mahasiswa dan petugas. Kemudian mahasiswa dulu. Apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam sistem apa aja? Lihat menu. Milih menu, Makanan sama total pembayaran. menerima total Pembayaran. Nah, kemudian menerima total pembayaran. Apakah ini akan selalu terjadi? Ya, Iya. ya. Jika dipesan. Jika kita pesan, sama halnya dengan ketika kita pesan makanan di sama GoFood, kita di makanan ABC, kemudian nanti akan selalu tampil total pembayaran. Berarti total pembayaran ini bertalian dengan pemesanan. Nah, berarti ini fungsi utamanya. Tadi di siswa dia melakukan pemesanan, kemudian nanti dia akan menerima total pembayaran karena dia sudah melakukan pemesanan. Menerima total pesanan ini pasti akan selalu terjadi, sehingga hukumannya adalah input, ya. Kemudian petugas kantin, apa saja fungsi petugas kantin di sistem? Terima pesanan sama update status pesanan. Terima pesanan dan menerima status pesanan. Oke, mari evaluasi gambar ini ya yang sudah Anda gambarkan. Ini siapa ya? Saya udah hide namanya. Oke. Oke, jadi use case itu tadi dari aktor, use case, sistem boundary, sama ini hukumannya. Nah, berarti ini yang kurang apanya nih? Yes, boundary-nya perlu digambarkan, boundary ini. Yes, petak-petaknya harus digambarkan. Sistem batasan sistem kita apa? Kemudian tadi ada pengguna mahasiswa atau pengguna dan juga petugas kantin. Oke, gitu. Mahasiswa dia bisa milih menu, oke, juga. Mahasiswa dia bisa memesan makanan ini, oke. Kemudian setiap dia memesan makanan maka dia akan menerima total pembayaran. Dia akan melihat total pembayaran. Hubungannya adalah include. Nah, ini juga betul. Kemudian petugas dia menerima pesanan. Mungkin kalau menerima pesanan, kalau kata-kata sistem mungkin menerima notifikasi pesanan, gitu ya. Kalau menerima pesanan seperti lebih ke fisik, kegiatan fisik. Jadi ini kita buat artinya menerima notifikasi pesanan. Kemudian bagaimana dengan menyiapkan makanan? Tidak ya, ini tidak perlu kita buatkan. Ini adalah kegiatan yang kita lakukan di dapur oleh chefnya. Kemudian petugas memperbarui status pemesanan, ini betul? Nah, betul ya. Jadi tugas besar untuk minggu depan. Jadi untuk masing-masing kelompok, karena sudah ditugaskan mencari requirement dari kelompok sistem masing-masing, gitu ya, akan dikembangkan. Silakan dibuatkan use case diagramnya. Nah, ingat tadi bahwa use case diagram itu adalah awal dari analisa dan desain. Jadi pastikan Anda menganalisa requirement yang sudah dikumpulkan tadi dengan baik. Pastikan aktornya lengkap. Pastikan fungsionalnya juga sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena dia nanti akan menjadi keberlanjutan untuk desain-desain yang lain nih. Untuk diagram-diagram yang lain. Jadi pastikan use case diagramnya betul, ya, dan lengkap. Nah, ini silakan dikerjakan untuk pekan ini. Minggu depan akan kita evaluasi use case masing-masing. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada berarti cukup. Sampai di sini perkuliahan aksi kita pada pertemuan sidang ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat terkait pengajaran pada mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.